Saya rokok dari SMP sih. Hah? Saya mulai SMP kelas 1. Bener. Sempat berhenti sih waktu itu mau seleksi. Sempat berhenti beberapa tahun tapi karena emang lingkungan, karena temen ya? akhirnya ngerokok lagi sampai hari ini saya ngerokok. Saya suka alkohol juga kan. Karena emang dituntut buat manggung biar keren kayaknya minum alkohol kan. Itulah emang anak band gitu. Rockstar emang ya identik dengan alkohol. Terus tetangga di rumah gitu kan, dia rajin olahraga sama saya. Ternyata di perusahaannya tuh harus semua karyawannya medical check up tuh kan. Akhirnya ketahuan tuh. Akhirnya dari situ udah ketahuan penyakitnya. 2 minggu setelah medical check up meninggal. Makanya saya sekarang menghindari medical check up. Selamat datang di program Bincang-Bincang seputar kesehatan masyarakat di acara Orkestra, obrolan kesehatan masyarakat. Hari ini episode pertama kita, program bincang-bincang ringan yang inovatif seputar kesehatan. Dan untuk membahas topik kali ini, narasumber yang ahli di bidangnya, seorang dokter spesialis dalam bidang patologi klinik. Beliau adalah Dr. Rohwahyu Ningsih, spesialis patologi klinik. Selamat datang dokter, apa kabar hari ini? Terima kasih Dokter Ina. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Saya senang berada di orkestra ini untuk bincang-bincang ringan tentang kesehatan dan semoga bermanfaat bagi masyarakat. Biar lebih seru lagi, biar lebih menarik, kita juga punya bintang tamu yang lain nih. Ayo, siapa? Beliau adalah penyanyi solo yang baru aja ngeluarin album solonya, Kang Rudy Nugraha. Selamat datang Kang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kang, sekarang lagi sibuk apa? Ya, alhamdulillah sekarang lagi jalan-jalan, promo radio juga, terus visit radio juga, terus kita lagi ngebentuk fanbase-nya Tebar. Ada singkatannya juga Tebar tuh, teman baik Rudy. Jadi ada fanbase-nya, jadi sekarang lagi promo-promo ke TV juga, terus ya mungkin diundang di acara podcastnya yang entertain ataupun apapun lah. Alhamdulillah. Sekarang lagi banyak kegiatan. Lagi padat ya? Iya. Jangan lupa jaga kesehatan. Iya, tentunya. Sering medical check up nggak? Itu yang saya takutin, medical check up. Kenapa? Momok yang menyeramkan kan? Iya, takutnya ada indikasi penyakit-penyakit yang nggak kedetek kan. Tapi selama ini ya alhamdulillah saya ngerasa baik-baik saja. Nah, dok, mau nanya nih dok, kenapa sih medical check up itu penting? Kenapa kita harus medical check up? Baik dokter, medical check up itu sebenarnya kan serangkaian pemeriksaan ya untuk mengetahui kesehatan kita secara menyeluruh gitu ya. Terus dan ini sebenarnya bersifat preventif atau pencegahan gitu. Sehingga kalau kita tahu bahwa ada hal-hal yang ternyata hasilnya begini, begitu, bisa cepat ditangani, bisa cepat tidak sampai melanjut gitu. Untuk mengetahui kita bisa tahu dari pemeriksaan lab itu, pemeriksaan laboratorium, ternyata kita ada faktor risiko, kemungkinan kita bisa suatu saat menderita penyakit jantung, atau penyakit ginjal dan sebagainya. Bisa preventif dulu ya dok ya. Jadi perlu tuh medical check up, terutama untuk pekerja, apalagi pekerja yang dia sifat pekerjaannya bisa terpapar dengan hal-hal tertentu yang menyebabkan bisa menyebabkan penyakit. Jangan takut, saya dengar
banyak yang takut Iya, seram Dok. katanya. Kalau saya sih ngomong jujur, seramnya mungkin dari harganya. Iya dok, biasanya itu masyarakat awam tuh ya, kalau udah denger medical check up, tuh udah aduh, satu takut ketahuan penyakitnya, dua aduh takut duitnya habis. Bener nggak sih Kang? Iya, ini ada pengalaman dok. Saya waktu itu kan sama temen nih, tetangga di rumah gitu kan. Dia rajin olahraga sama saya, bulu tangkis, terus ya main bola juga. Ternyata di perusahaannya tuh harus semua karyawannya medical check up tuh kan. Akhirnya ketahuan tuh apanya? Sakit. Ya gejala-gejala penyakitnya gitu, jantung, ginjalnya kena. Emang obesitas sih, emang gemuk gitu kan. Akhirnya dari situ udah ketahuan penyakitnya, 2 minggu setelah medical check up, nggak tahu emang takdir ataupun apa ya, meninggal. Makanya saya sekarang menghindari medical check up. Ya nggak gitu juga Iya sih sih, Kang, iya. nggak gitu juga ya dok ya. Tapi memang sih kalau gimana dok? Emang ada apa psikis gitu kan? Ada Jangan pikiran gitu. dilihat dari sisi itu, justru kita beruntung ya. Saya bisa mengetahui lebih cepat dari Iya. apa-apa yang ada dalam diri saya, ada penyakit jadi ini, penyakit kalau- itu. iya, benar. Apalagi ini maaf untuk pemeriksa penerimaan pekerja. Itu harus ada medical check up. Karena memang jangan sampai pekerja itu diterima dalam keadaan nggak sehat, Iya. harus sehat. Taunya dia punya penyakit menular, kan bisa menularkan. Iya gitu sih. ya. Jadi jangan seram dengan medical check up. Kalau hasilnya tidak bagus, segera tidak Diobati. lanjuti, konsul Iya, ke betul. yang profesi yang lebih terkait gitu. Iya sih, memang benar sih. Karena dari hasil medical check up itu kita bisa tahu nih something wrong with us gitu loh. Kalau ada apa-apa sama kita, terus kita bisa, oh saya harus ngapain nih? Karena kalau semakin dimin, tahu-taunya malah jadinya fatal kayak gitu Kang. Jadi jangan takut ya. Iya, insya Allah. Punya penyakit, riwayat penyakit turunan nggak? Atau mungkin dalam dekat ini abis medical check up tuh jadi tahu, oh tensinya tinggi nih, apa ada, oh gulanya tinggi. Kalau selama ini sih yang saya rasain kalau sakit ya mungkin faktor kecapean. Kalau kita lagi udah tur, paling pilek, batuk, pusing kepala, kayak mungkin kayak asam urat, kolesterol atau darah tinggi nggak terlalu. Ya alhamdulillah nggak ngerasain gitu kan. Ya mungkin cuma itu aja sih yang ngerasain. Nggak tahu juga. Paling itu yang ngerasain kayak pilek, batuk, pusing kepala. Berarti kalau turu kayak gitu suka bawa obat dong? Iya, yang terutama Selalu ada. minyak angin kalau bukan. Kang nanya lagi nih. Iya. Maaf nih, biasanya sih sensitif nih kalau. Sekarang Kang Rudi usianya berapa? Baru 27 om enggak? Udah setengah abad, hampir setengah abad. Almost? Yes. Berapa? Ya, maybe 47, 49, 50 lah. Ih beneran lu nggak kelihatan loh. Saya juga kawan. Almost 50. Iya. Nggak kelihatan loh, sumpah deh. Alhamdulillah, karena emang suka olahraga juga. Iya sih, Terus emang tapi bener. emang ya gitu. Olahraga tuh bikin awet muda loh, Iya. beneran deh itu nggak bohong. Terus mulai karirnya tahun berapa? Saya di umur 22, tahun 96. Wow. 96, 2023. Yes. Udah lama banget. Ya, tahun 2025 saya baru berkarir di album gitu. Tapi kan di jarak itu saya emang dari kecil suka olahraga. Jadi emang jaga kesehatannya dari situ. Jadi dengan aktivitas yang sepadat itu masih sempat olahraga, masih Olahraga. sempat periksa kesehatan ke dokter. Kalau periksa enggak? Jadi kalau ada sakit baru periksa. Baru periksa. Kalau sakit periksa. Kalau misalnya kayak sakit-sakit yang ringan-ringan ya mungkin pakai obat warung ya. Ya itulah yang apa ya, yang harusnya dijauhin lah, harus sesuai resep dokter gitu kan, harusnya kan, nggak maksudnya konsultasi ke dokter. Nah dok, nanya ke dokter lagi nih dok. Nah medical check up itu seberapa penting? Terus udah itu biasanya tuh medical check up tuh ada yang diperiksa tuh apa aja sih dok? Nah biar pada tahu nih, biar Kang Rudinya juga nggak takut lagi. Iya.
baik seperti Kang Rudi tadi bilang ya, kegiatannya kan segudang sibuk gitu ya. Jadi harus itu medical check up, biarpun kita nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa ini itu. Minum obat sendiri kita juga nggak bagus kan, minum obat-obat gitu untuk ginjal. Jadi tetap harus medical check up, paling nggak setahun sekali. Setahun sekali dong? Iya. Setahun sekali. Tidak, untuk usia produktif itu lebih baik harus medical check up ya setahun sekali. Jadi medical check up itu kan mewakili untuk pemeriksaan organ-organ kita ya ginjal, ya jantung, ya darah dan sebagainya, sehingga bisa kita tahu gitu ya. Olahraga udah bagus sekali untuk olahraga, tapi pola makan mungkin pola makannya nggak teratur, makannya enak-enak terus gitu ya. Pastinya dong biasanya Kalau lagi tour kan pasti disediainnya enak pasti. Kolesterol tinggi, tapi kita nggak kan apa tuh ya, gejala kolesterol itu kan nggak jelas ya, jadinya kan kadang kalau sakit tengkuk sakit itu bisa hipertensi, bisa kolesterol dan bukan sebagainya. salah tidur. Itu kan jangan yang benda mati disalahin, bantalnya yang salah. Jadinya itu seharusnya ya medical check up, karena medical check up itu ya itu tadi mewakili kesehatan organ-organ kita. Biasanya dok, medical check up itu apakah harus untuk orang dewasa aja atau anak-anak bisa nggak sih dok medical check up? Bisa, anak-anak, lansia bisa medical check up, apalagi anak-anak. Anak-anak dalam usia pertumbuhan kemungkinan ada penyakit-penyakit yang timbul ya, kita nggak tahu sesuai perjalanannya. Mungkin pola makannya yang nggak bagus dan sebagainya. Itu baiklah untuk anak-anak, untuk lansia juga, karena lansia itu biasanya sudah mempunyai penyakit sehingga bisa lebih diketahui lagi. Biasanya di laboratorium itu dok, kalau medical check up yang diperiksa apa aja sih dok, selain gula apa aja dok biasanya? Iya memang kalau zaman sekarang, karena tadi ini saya ngomong jujur ya, karena memang mahal gitu ya. Ya itu, makanya saya nggak mau cek medical check up. Pemeriksaan laboratorium mahal, tapi sebenarnya ada paket-paketnya. Bukan medical check up sebaiknya juga dokter yang menganjurkan ya, jangan kita sama periksa ini sendiri gitu, jangan. Jadi sebaiknya dokter, sehingga bisa ya udah kamu perlu yang periksa yang ini misalnya, supaya nggak mahal. Kalau mau mahal banget ya semuanya. Dari ujung rambut sampai dari ujung darah, fungsi ginjal, fungsi hati, urin, itu semua diperiksa ya. Kalau dari segi laboratorium ya itu sebagai spesialisasi saya laboratorium itu. Dan tidak sakit, diambil darah, diperiksa, benar tahu sih. semuanya. Kalau yang fobia jarum suntik biasanya nggak mau juga tuh dok. Gimana caranya ambil? Biasanya kita ajak ngobrol, nanti biar nggak fokus ya dok ya, biar nggak fokus langsung ambil, biar nggak fokus. Itu kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nggak usah takut, ada paketnya. Iya. Bukan paket hemat doang. Ternyata ada paketnya. Terus udah gitu, Kang Rudi kalau lagi tur, nggak usah tur deh, kehidupan sehari-hari, biasanya ngerokok nggak? Saya ngerokok, kebetulan ngerokok juga. Terus sempat berhenti sih, waktu itu mau seleksi tes seleksi, sempat berhenti beberapa tahun, tapi karena emang lingkungan temen ya? Akhirnya ngerokok lagi sampai hari ini saya ngerokok, tapi ya lumayan dibatasin lah dari jumlah rokoknya. Terus ya mungkin dari barengin sama olahraga juga, kemudian bisa ngimbangin dari nikotinnya yang hilang. Saya rokok dari SMP sih. Saya mulai SMP kelas 1. Bener. Sampai kelas 1, tapi ya itu diimbangi sama olahraga, itu mungkin agak nggak terlalu fatal gitu buat sekarang. Kang Rudi bagus bisa memutus ya. Nyambung lagi dok, udah putus nyambung lagi dia, CLBK. Iya, CLBK itu. Sesuai sama judul album saya dok. Waduh, Cinta, logika sama dengan beragam kisah. CLBK. Jadi sampai sekarang sih ya, tapi dibatasin juga sehari. Sekarang alhamdulillah sehari setengah bungkus. Jadi 2 hari 1 bungkus. Ya, dulunya hampir sehari 2 bungkus dong. Itu belinya. Beli, Belum yang mintanya.
Ya alhamdulillah sih ya diimbangi, tapi kalau buat saya ini mungkin sesudah makan baru ngerokok. Iya, biasanya Itu aja orang sih gitu. kalau orang-orang dulu kan suka gitu. Cuman asapnya jangan ke Iya, Iya, bener dok. Yang Mestinya pasif pakai ya. plastik ya dok. Jadi dia yang itu ngeluarin, dia yang ngisep sendiri, jangan kita yang kena ya dok. Pola makannya Pola makan alhamdulillah sehat kah? 4 sehat 5 sempurna. enggak sih, empat sehat enggak sempurna. Ya kalau pola makan sih ya standar-standar aja sih. Mungkin ya dari menunya juga nggak terlalu mewah gitu. Penting ada vitaminnya, ada gizinya, itu aja sih saya makan. Oh, berat badan stabil nih. Buat saya ini stabil dengan stabil. tinggi badan saya 170, berat badan saya sekarang 97. Wih, Berarti mantap. stabil. Dan kemudian ya rutin olahraga sih, saya seminggu 3 kali. Saya futsal, sepak bola. 2 tahun kemarin saya ikut olahraga ronet. Ronet itu olahraga baru, sifatnya kayak voli pantai, dan dimainkan berpasangan kayak bulu tangkis. Terus sebenarnya olahraga rekreasi, cuman sekarang udah jadi olahraga prestasi, dan kebetulan saya salah satu atlet nasional di timnas ronet. Wih, keren. Nyanyi iya dok. Makanya. Olahraga iya. Jadi tidak ada masalah finansial dong. Dok, mantap. Bener dok, bener. Dari pengalaman saya dari tetangga itu, maksudnya jadi takut buat medical check up gitu kan, karena takut emang pas lihat data-datanya penyakit semua kayaknya kan, itu pasti kedetek kan. Iya sih, karena karena saya punya orang tua turunan kan punya hipertensi, terus gula darah, almarhum bapak saya itu kan. Nah kalau ya yang saya tahu pasti nurun ke anaknya kan. Iya, kalau jantung. beberapa memang akan nurun ke anak ya dok, tapi dengan udah taunya oh orang tua saya ada sakit ini nih, Harus medical check up. nah harus Justru lebih harus. hati-hati Itulah. gitu. Jadi iya, jangan jadi momok yang menakutkan, tapi oh saya punya turunan nih, gimana nih saya gitu loh. Jadi harus aware, harus hati-hati kayak gitu. Ya. Jadi terakhir medical check up kapan, Kang? Waktu pas masuk di tahun berapa ya? 95 saya masuk tes kesehatan ya, karena itu kan, tapi bagus sih waktu itu tahun 95. 95 kan udah jauh banget ya dok? Iya. Umur berapa tuh ditanyain tuh 95? Jadi sampai sekarang saya takut juga karena ada cerita Yang tadi yang itu. tadi itu. Iya, lama banget. Belum masih Selama ini ya alhamdulillah sih, maksudnya nggak terlalu ada kerasa. ya nggak ada keluhan, paling Iya. batuk pilek aja ya. Batuk pilek sama pusing kepala. Alergi ada nggak alergi? Harganya nggak terlalu. Oh nggak ada berarti ya. Alhamdulillah. Jadi dijaga lah yang sudah bagus, Yes. dijaga dengan Benar. pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi diketahui sedini mungkin Iya. gitu. Iya benar, Jadi dicegah. kolesterol tuh banyak tinggi itu, asam urat. Pasti makan yang enak-enak dong. Enak makanya. Pasti makan yang Iya. enak tuh. Junk food yang cepet ya Kang ya. Awal-awal biasanya. karir saya kan emang saya suka alkohol juga kan, karena emang dituntut buat manggung biar keren kayaknya minum alkohol kan. Waduh, I see. Iya, Baru itu. tahu. Iya dulu sih. Setelah itu iya awal-awal bermusik gitu kan. Ya emang gitulah, emang anak band gitu. Cuman setelah itu ya saya pengen hidup sehat kan. Akhirnya di 2 tahun setelah rilis album kedua itu saya mulai Sadar. nggak sadar, oh ini nggak bagus nih, saya pengen hidup sehat. Iya, rockstar emang ya identik dengan alkohol. Terus akhirnya saya berhenti dan alhamdulillah sampai sekarang no alkohol. Alkohol kan ada Mengaruhi bikin fly ya. Kita berani. Iya. Jadi relax ya. Nah, kita berani. Jadi Iya. kita pede gitu loh. Jadi makanya orang kan suka begitu. Iya, Nggak efeknya, benar. Nggak ke ginjal, ke paru, Iya, ginjal. kemana-mana. Tapi banyak sih musisi-musisi yang dulu emang pola hidupnya, pola makannya nggak bagus, terus emang dekat dengan alkohol, ya rokok, begadang, emang ya umurnya nggak terlalu. Itu biasanya kalau lagi padat gitu tidur berapa jam? Kalau tidur sih diusahain, kalau saya sih waktu pas lagi tour ataupun apa ya jam 12 udah tidur gitu.
12 malam. Jam 12 malam. Itu yang paling cepat. Paling cepat. Bangunnya Jam 12 juga. Ya, iya 12 ke 12 Iya, dok. Saya balas kirain dendam, jam dong. 12 bangunnya jam 5 subuh. Kirain begitu dok. Dendam ya itu juga. apa pengalian. Hibernasi dok itu. Ya gitu dok. Ya ampun, dok, ini kan banyak nih ada mitos sama fakta nih di kalangan masyarakat nih. Suka kadang mitosnya tuh mereka suka mikir minum susu yang sterilisasi itu sebelum pemeriksaan ronsen bisa memberikan Iya. hasil yang baik. Benar nggak sih dok? Itu terus terang saya belum pernah mendengar itu. Oh dokter belum pernah dengar. Oh gitu, berarti itu mitos kali ya dok ya? Saya ulangi sekali lagi, medical check up itu sebaiknya ya dilakukan. Tidak karena saya pernah sakit ini, pernah sakit itu. Khusus untuk COVID, kalau udah sembuh. Kalau udah sembuh. Kecuali dia waktu itu ada efek samping ya, efek samping kemana gitu, ke paru-paru, itu yang mungkin masih bisa. Tapi kebanyakan sembuh total, asal benar saat itu ininya. Jadi di medical check up itu ya dilakukan orang yang sehat, apalagi yang tidak sehat, dan orang yang produktif ya terutama. Jadi penting banget ya dok ya? Penting banget, penting saya banget, rasa. Jadi perusahaan-perusahaan ingat ya, penting. Nggak usah dari perusahaan. Ya kalau Ya, kita perusahaan. sadar untuk kesehatan sendiri sih, ya udah lebih baik medical check up. At least setidaknya setahun sekali kan dok, kata dokter tadi. Iya. Oh iya, kalau misalnya kayak tadi kan ada klasifikasinya yang mau dicek apa aja dok. Itu kalau misalnya universal keseluruhan itu biasanya budgeting nih, budgetingnya berapa dok? Boleh nggak? Kalau perkara budgeting saya terus terang tidak tahu persis ya, tapi mahal tahu karena apa itu biaya laboratorium itu tinggi. Kebanyakan kan kita masih import, Alat-alatnya canggih ya dok. Kayak Alat-alat biasa cek canggih. gula darah gitu kan mungkin murah ya, cek gula darah. Oh, yang Gula simple. darah yang itu simple. kan ada yang diambil dari Iya. vena, ada yang Ada yang diambil dari Pembuluh darah sini. pembuluh darah. MCU yang ini yang melibatkan untuk mewakili lihat organ ginjal, organ paru, organ darah gitu terutama. Jadi misalnya kalau pribadi nih dok, pribadi bukan dari kantor. Kalau dia mau medical Iya. check up, yang ya dari harganya kan mahal nih dok. Yang poin-poin pentingnya apa sih dok? Buat yang pribadi mungkin hanya ada berapa poin kah? Nggak usah keseluruhan. Jadi yang bagusnya tuh apa dok kalau buat perseorangan dengan biaya yang terbatas? Secara ini biaya saya nggak tahu terserah. Iya. Tapi untuk darah misalnya ya HB, Oh jadi mending darah, HB, leukosit, leukosit. itu trombosit itu perlu. Kemudian untuk mewakili organ ginjal, urium, kreatinin, gitu. Berarti darah lengkap, sama ginjal juga lengkap. Jantung ya, kalau jantung ya lemaknya yang diperiksa. Oh, lemaknya. Profil lemak, lipid ya, profil lipid. profil Jadi lipidnya. kolesterol, Oke. trigliserid, HDL kolesterol, LDL kolesterol yang orang awam bilang. Iya, kolesterol baik, kolesterol jahat. Orang biasanya taunya kayak gitu kan ya dok. Oke, berarti itulah yang penting-pentingnya ya dok. Iya. Walaupun nggak usah dulu semuanya. Nggak usah yang penting at least kita tahu dulu nih, kita nih baik-baik aja atau tidak. ya, gitu kan mengenai dok. fungsi hati Iya. ya kan. Itu apalagi yang sering minum obat, minum alkohol. Iya, benar. Hati-hati dengan hatinya. bener dok. Bener. Apa keseluruhan gitu? Iya, keseluruhan. Dan tapi dia bagusnya olahraganya bagus. Iya, Ya. olahraga yang Bisa kuat. diimbangi Dia ya, bagus. dok. Jadi sebaiknya yang mewakili semua. Dan minum obat itu tidak bagus untuk hati maupun ginjal. Ginjal, ya. Kalau kita berlebihan ya. Jadi makanya lebih baik bisa ke dokternya. Kalau Kang Rudi saya rasa ya lengkap lah gitu. Tapi Ya, emang yang nanti- mewakili organ-organ itu. Ya, aja. nyobain lah, insya Allah besok saya mau ke lab, mau medical check up. Udah hasilnya kasih tahu ya. Iya. Boleh.
Nah, di akhir penghujung acara nih dok, udah ngobrol panjang lebar, sana sini. Kalau yang saya tangkap nih dok, satu, jangan takut medical check up. Iya. Even harganya mahal, ya kan? Beli rokok bisa. Iya bener, beli rokok bisa. Ya, even harganya mahal. Kedua, setidak-tidaknya setahun sekali aja. Ya bukan dok, bener kan? Biar kita tahu nih, tubuh kita baik-baik aja apa enggak. Terus ketiga, ya anak kecil juga udah boleh. Jadi Kang Rudi nggak sendirian, bawa istri, bawa anak buat medical check up. Terus yang keempat, olahraganya udah bagus tuh, ditingkatin. Yang penting hidup sehat ya dok ya, hidup sehat, teratur, jangan lupa medical check up-nya. Kang, makasih ya Kang, udah Sama-sama. dateng, udah mau berbagi cerita, sukses buat albumnya. Alhamdulillah, Mbak. Jaga kesehatan jangan lupa. Selalu. Dokter juga makasih dokter, udah dateng. Sehat selalu. Semoga kita ketemu di episode berikutnya. Sama, semoga bermanfaat. Amin. Untuk teman-teman yang mau ngasih masukan atau mau bertanya atau ada request tertentu untuk topik kita, silahkan meninggalkan di kolom komentar. Tetap sehat, sehat yang utama, senang kemudian, dan tetaplah terinspirasi. Dadah. Nah.